siapa yang memegang akun-akun itu. Gitu, baik itu akun Depodik maupun akun Siplah, sepengetahuan Pak Dedi. Yoris, Pak. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tentunya kalau membahas ranah sekolah yayasan ini ya akad sih gimana ya, dari awal ingin kasus ini terang benerang di ranah sekolah. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan, bahkan akan sering menantang siapapun untuk mengupload kegiatan belajar mengajar di sana. Tidak ada yang berani gitu. Kenapa? Kan lebih nikmat membahas yayasan. Yayasan itu yang dihantam adalah Yosep dan Yoris itu kan. Padahal sumber masalahnya adalah di sekolah yayasan. Sebab di sekolah ini sahabat-sahabat akak ada yang namanya saksi danu di sana gitu. Kan banyak jadi apalah yang mendukungnya gitu. Jadi dia mutar-mutar sahabat-sahabat akak gitu. Jadi setelah kasus ini terungkap, ya hasilnya kan terbukti kan. Jadi sahabat-sahabat akak kan, jadi danu ini adalah bagian dari orang sekolah, jabatannya ada operator. Lalu sahabat-sahabat akak, kalau kita bicara dana bos, tentunya akak lebih menarik bukan masalah uangnya, pelaporan-pelaporan penggunaan keuangan ini sahabat-sahabat akak, belanja-belanja ini sahabat-sahabat akak. Tentunya sahabat-sahabat akak, almarhum Bu Tuti dan Amel juga paham muridnya gitu. Jadi kalau pelaporan-pelaporan tidak sesuai dengan yang mereka pahami, ini kan jadi masalah juga sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK, di sini sebenarnya simpel lah gitu, tentang ranah sekolah ini. Apalagi Saksi Dedi sudah diperiksa di sana. Ya kalau Saksi Dedi mungkin sahabat-sahabat AK pernah lihat di video AK sebelumnya, Dedi mengatakan kwitansi sudah diberikan sama Pak Raka. Ya Pak Raka itu ya AK gitu. Jadi kan mudahlah sahabat-sahabat akah memahaminya ini. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Selamat siang Pak Dedi. Bisa minta klarifikasi. Begitu Pak Dedi ya. Ini saya sudah kirimkan video Yoris and Family dengan judul sedang apa di dinas kabupaten. Yoris ngapain ya? Itu yang diupload tanggal 3 Januari. Pak Dedi ada di sana. Bisa dijelaskan Pak Dedi sedang apa bersama Yoris di sana? Sebab di sana disebutkan sedang mengurus akun sekolah. Begitu Pak Dedi. Kalau dalam video yang tadi saya ngurusin rekom dari dinas untuk Siplah Pak, tahap 3 2021. Lalu kenapa harus ke dinas pendidikan Pak Dedi? Ya kan akunnya kan dikunci sama itu Pak, sama dinas pendidikan. Yang tahu kan dinas pendidikan akun Siplah. Sambil kita bikin rekomendasi itu ya Pak dari Kabid buat pengambilan yang sisanya teh Siplah itu. Lalu Pak Dedi, apakah sisa Siplah itu belanja itu dari SMP atau SMK yang mau diurus pada hari itu? Itu yang SMP, bukan yang SMK. Itu rekom dari, kan harus ada rekom kalau pencairan Siplah itu. Sahabat Akah, sebelum kita lanjutkan wawancara dengan Pak Dedi mantan bendahara, mari kita memahami dulu apa itu akun Siplah. Siplah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung sekolah dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa atau PBJ yang bersifat secara online atau memanfaatkan sistem pasar online atau online marketplace. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi menggunakan bantuan operasional sekolah melalui aplikasi Siplah. Nah, sekedar informasi, aplikasi Siplah ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi, untuk melakukan login ke aplikasi ini, teman-teman silakan melakukan pemutakhiran akun Dapodik. Nah, caranya adalah teman-teman harus menambahkan 2
akun untuk ke dalam Siplah yaitu akun kepala sekolah dan akun bendahara BOS. Nah, Pak Dedi, di sini kan diterangkan bahwa kan begitu akun Siplah ini terintegrasi ke data Depodik. Pertanyaannya buat Pak Dedi, itu kan masih bulan Januari. Apakah Pak Dedi sudah terdata di data Depodik sebagai bendahara BOS? Gitu. Lalu sepengetahuan Pak Dedi, siapa pada saat itu di akun Siplah itu atau di data Depodik sebagai bendahara BOS dan kepala sekolah? Itu Pak Dedi. Karena kita ingin tahu kenapa orang yayasan yang mengurus tentang sekolah akun Siplah. Begitu Pak Dedi. Tolong dijawab sesingkat-singkatnya Pak Dedi. Belum masuk Pak, kalau itu kepala sekolahnya masih Pak Dadang Wahyudin yang dulu keluar itu. Kalau bendaharanya siapa Pak Ded? Amel Pak. Kalau SMK itu dapodiknya masih Wahyu sama Amel. Udah itu kepala sekolah udah ada Pak. Kan dia masih pakai Pak Dadang, belum dirubah itunya dapodiknya. Begini Pak Dedi, singkat sajalah gitu. Apakah Pak Dedi pernah memegang akun-akun itu? Kan begitu. Siapa yang memegang akun-akun itu? Gitu, baik itu akun Depodik maupun akun Siplah, sepengetahuan Pak Dedi. Yoris Pak. Kalau Siplah itu pengajuannya sama kepala sekolah Pak. Kepala sekolah, pihak kepala sekolah sama CP. Apa yang terjadi sahabat-sahabat AK? Kita mengkaji sebelum almarhum Ibu Tuti dan Amelia meninggal. Berarti di bulan Juli dan Agustus itu memang bulan-bulan penuh krusial untuk dunia pendidikan. Karena di bulan Mei itu penerimaan kelulusan, lalu bulan Juni Juli itu penerimaan murid baru, lalu di bulan Juli tersebut tahun ajaran baru. Setelah tahun ajaran baru akan ada yang namanya pelaporan Depodik paling lama tanggal 31 Agustus, sahabat-sahabat AK. Pelaporan itu melalui apa? Kalau keterangan dari Pak Yosef mempertanyakan laptop untuk Depodik berarti melalui laptop. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan keterangan Pak Yosef sepintas dulu. Pak Wahyu, saya nanya, laptop untuk Depodik dan ijazah itu di mana? Ya jawab langsung. Katanya sudah dikasihkan kepada Yuris. Satu dengan Yuris, karena Yuris pindah ikut juga PH-nya kepada kita. Saya nanya, Yur, coba nanya. Kata Pak Wahyu, laptop dan ijazah udah dikasihkan sama Yuris. Bohong Pak, bohong itu. Itu masih di Wahyu. Coba tanya yang benar. Saya nggak pernah menerima itu. Nah. Sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Kita memahaminya, memang di bulan Juli dan Agustus itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat bekerja keras bagi para istilahnya bendahara. Kan begitu, harus melaporkan keuangan, uang sekolah untuk BOS, apa saja yang dipakai, jumlah murid, karena tahun ajaran baru. Kan begitu. Efeknya adalah pendapatan untuk yayasan. Contoh, karena saudara Dedi mengatakan jumlah murid pada saat dia masuk berkurang.
Kalau nggak salah SMP 146, SMK 153. Kalau tidak salah, ya 300 kurang 1. Sedangkan sebelumnya hampir 400 lebih, berarti nyusut 100 lebih. Lalu kita masih mengingat Pak Yosef mengatakan ada ijazah. Masih sama Wahyu. Ijazah siapa itu? Bukankah tahun ajaran baru sudah selesai? Bukankah tahun pendidikan baru sudah berjalan?